Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara sekalian, wabil khusus Ibu Mursid beserta putra wayah dan keluarga besar yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Ibu Mursyid Zuhri ini dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Mursyid Zuhri yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih 4 hari yang lalu. Doa kita semua, semoga Pak Mursyid Zuhri wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal baiknya. Kita juga mendoakan semoga Ibu Mursyid Zuhri beserta putra wayah diparingi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kemarin malam Pak Fadil telah menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya zikir itu ada 2, yaitu zikrullah dan zikrul maut. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan zikir kepada mati atau ingat mati. Baik zikir kepada Allah maupun zikir kepada kematian itu diperintahkan untuk dilakukan dengan sebanyak-banyaknya. Terkait dengan zikrullah, zikir kepada Allah, saya kira kita sudah sering sekali itu mendengar ayat yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, rupa-rupanya zikir kepada kematian itu juga diperintahkan. Ada hadis yang menyatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat maksud saya ya. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Hendaklah kalian memperbanyak ingat akan pemutus kelezatan. Nah, pemutus kelezatan itu yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi kematian itu merupakan pemutus kelezatan. Kita di alam dunia ini menikmati berbagai macam kelezatan, ya. Tapi berbagai macam kelezatan itu putus begitu saja, begitu kematian datang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi sekali lagi, ingat akan mati itu, bahkan ingat mati dengan sebanyak-banyaknya itu diperintahkan oleh Nabi kita, sebagaimana kita itu zikir kepada Allah juga dengan sebanyak-banyaknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di satu sisi kita memahami bahwa yang namanya sebelum mati, ya, atau lawan dari kematian itu kan kehidupan. Dan ketika kita hidup, ya kita ini ya berusaha, berjuang untuk hidup dengan sebaik-baiknya. Dan kemarin bahkan Pak Fadil juga di ceramah yang sebelumnya itu membayangkan kalau bisa itu hidup selama-lamanya, atau yang dituju itu adalah keabadian itu. Nah, dalam rangka untuk bisa hidup dan mempertahankan kehidupan itu kan kita ya harus membutuhkan hal-hal yang bisa menunjang kita hidup. Itulah makanya ada yang disebut dengan kebutuhan hidup itu. Ya. Dari mulai yang primer sampai dengan yang tersier itu. Nah, nuwun sewu ya. Kenapa yang namanya kita itu harus banyak ingat mati itu karena di dalam rangka untuk hidup dan memenuhi kehidupan tadi itu, memenuhi kebutuhan kehidupan tadi itu. Ya. Seringkali kita itu tidak pada jalan yang sebenarnya. Ya. Nuwun sewu ya. Kebutuhan hidup yang primer itu apa? Misalnya yang sudah kita sering dengar yaitu pangan, sandang, papan, ya. Pangan, sandang, papan. Ya. Kendaraan itu sudah sekunder, tersier ya. Yang pokok itu 3 itu, ya, kebutuhan pokok itu, primer itu. Nah, untuk memenuhi bisa makan, bisa nyandang, bisa punya papan, itu ya tadi itu seringkali tidak pada jalur yang benar. Ya, seringkali itu sampai harus melanggar ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan. Ya. Misalnya dalam hal mencari pangan itu ya sudah sampai diriwangi nabrak karu-karuan gitu ya. Yang haram-haram diterjang begitu. Ya. Ya. Itu bisa terjadi dalam kenyataannya itu. Kalau tidak ingat mati itu, ya. Nah, sekali lagi ya, dengan ingat mati itu lalu hidup itu diharapkan menjadi benar itu, termasuk di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup tadi. Ya. Makanan yang sebenarnya sudah ditentukan yang halal, yang haram pun juga sering dimakan juga. Ya. Begitu. Ya. Dalam hal sandang, ya. Sandang itu kalau kita merujuk pada Al-Quran itu kan fungsinya banyak itu ya. Ya ada untuk menutupi aurat, ya. Ada untuk menjaga dari ganasnya cuaca, ya, baik itu panas maupun dingin, dan juga untuk perhiasan. Ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'ala lakum sarabila taqikum. Jadi yang namanya Allah itu telah menjadikan pakaian untukmu untuk
menjagamu dari sengatan panas dan dingin. Jadi fungsi pakaian itu apa namanya, untuk menjaga keselamatan kita dari apa, ganasnya cuaca itu. Ya. Kalau di Indonesia sih ya katakanlah cuaca itu tidak ekstrim-ekstrim amat ya, tapi kalau di tempat-tempat tertentu itu cuaca sangat ekstrim itu. Kalau panas panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Ya. Itu butuh pakaian itu. Ya. Lalu dalam ayat yang lain itu dikatakan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Jadi dalam ayat ini Allah menurunkan pakaian untuk manusia, untuk anak Adam itu sebagai penutup aurat, ya. Tapi juga di samping itu untuk perhiasan. Jadi pakaian itu yang semula itu tadi ya menutup aurat ya, lalu kemudian menjaga dari sengatan panas maupun dingin, tapi karena ada fungsi hiasan itu, lalu kemudian ya pakaian yang semula hanya untuk menutup aurat dan untuk apa tadi, menjaga diri dari sengatan panas maupun dingin tadi itu, lalu untuk berhias diri, dan karena untuk berhias diri itu kemudian lalu ya kemudian bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, bisa menimbulkan kemegah-megahan, bisa menimbulkan kesombongan. Kan dilarang juga itu berarti. Ya. Tempat tinggal juga begitu. Tempat tinggal itu ya untuk berlindung, untuk istirahat, tapi ya seringkali kemudian lalu bisa untuk bermegah-megah dan untuk berbangga-bangga. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kenapa kok lalu ingat mati itu di situ maknanya itu, ya. Agar supaya kita di dalam menjalani hidup itu, di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita itu ya menjadi baik, tidak kemudian lalu menjadi salah itu, yang kemudian berakibat dosa itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, menarik sekali ya, apa yang disampaikan oleh salah seorang sufi yang bernama Hatim Al-Asam, ya, yang kemarin kebetulan baru saja kita bahas di kajian Nasaihul Ibad pada Maghrib itu ya. Nah, Hatim Al-Asam ini ya terkait dengan persoalan 3 kebutuhan tadi itu menarik itu ya. Terkait dengan pangan, sandang dan papan itu ya. Nah, Hatim Al-Asam apa namanya, dawuhnya begini, ma min sobahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Kata Hatim Al-Asam ini ya, tidak ada pagi kecuali setan itu berkata kepadaku. Apa perkataan setan kepadaku? Apa pertanyaan setan kepadaku? Mata dulu, apa yang akan kamu makan? Wa matal basu, dan apa yang akan kamu pakai? Wa aina taskunu, dan di mana engkau akan tinggal? Ya. Fa'aqulu lahu, kemudian aku jawab pertanyaan setan itu. Apa jawaban Hatim? Nah, ini yang menarik ya. Jawabannya adalah akulul mauta. Aku akan makan kematian. Wa albasul kafana, dan aku akan
berpakaian kain kafan. Lalu yang ketiga, wa askunul qabro, dan aku akan bertempat tinggal di kuburan. Fayahrubu. Lalu kemudian setan itu lari dari Hatim. Mendengar jawabannya begitu lari setannya. Ya. Maunya menggoda tapi tidak bisa digoda ini orang seperti ini. Lari. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Hatim menyatakan bahwa setiap hari itu setan itu selalu bertanya kepada kita tentang apa yang kita akan makan, tentang apa yang kita akan pakai dan apa yang akan kita tempati. Ya. Dalam kenyataannya, ya itulah memang yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita itu begitu bangun tidur itu yang sudah dipikir itu ya makan apa, ya. Lalu kemudian nanti menggunakan pakaian yang mana, lalu kemudian pergi kemana, ya, atau bertempat tinggal di mana, itu selalu yang apa namanya, tiga hal itu yang selalu merisaukan kita, yang menjadi pikiran kita setiap hari. Ya. Nah, Hatim bin Asom ya itu ketika ditanya setan ya terkait dengan makanan itu, jawabannya di luar dugaan bro. Ya ternyata yang mau dimakan itu kematian. Dan itu oleh Imam An-Nawawi diberi apa namanya syarah dengan ai azuku mararul maut. Ya. Aku akan merasakan pahitnya kematian. Jadi karena kita tahu akan mati dan mati itu pahit, ya, maka akhirnya orang yang apa namanya, ya, akan merasakan pahitnya kematian itu, ya pastilah kemudian akan berhati-hati di dalam memenuhi kebutuhan makannya. Gitu. Artinya apa? Artinya dia ya ketika makan itu ya tidak sembarangan makan ya. Makan itu pun dihasilkan dengan cara yang halal, ya, menghindari yang haram, ya. Dengan begitu lalu sekali lagi ya, insya Allah kita akan selamat. Ya. Karena ingat mati itu sekali lagi dalam hal makan itu pun kita akan menjaga makan kita sebaik mungkin. Karena bahwa apa yang kita makan itu nanti akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana makanan yang kita makan, ya, lalu kemudian apa jenis yang kita makan, lalu seberapa yang kita makan, itu Masya Allah nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi maksudnya ya, kalau kita makan lalu ingat mati itu bukan berarti lalu kemudian tidak jadi makan, itu ya enggak, ya. Ya makan itu ya makan, makan itu juga merupakan bagian yang memang harus kita lakukan dalam rangka untuk menjaga apa kita supaya hidup, kita supaya sehat, ya. Tetapi tentu saja tadi dengan catatan supaya makan itu dengan halal dan thayyib tadi, ya. Tidak boleh berlebih, ya. Kalau ada yang lebih di save, di tabung, dan kalau ada yang lebih betul di-share kepada orang lain, kira-kira begitu, ya, terkait dengan pola konsumsi kita itu, khususnya terkait dengan makan. Ya. Lalu yang terkait dengan pakaian, ya, ketika ditanya apa yang mau kau pakai, ya, jawabannya juga apa namanya, luar biasa mengagetkan gitu ya. Aku akan memakai kain kafan. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ini pun juga
sama intinya ketika terkait dengan persoalan pakaian itu kita juga akan ingat mati ya dengan menggunakan kain kafan itu. Ya. Nah, kalau kita sudah ingat mati itu tentu saja kita ya terkait dengan pakaian itu mau apa itu? Apa mau kemudian berbangga-bangga, mau bersombong-sombong terkait dengan pakaian itu? Ya. Kain kafan itu kan menandakan, masya Allah tahu ya, wong kain hanya kayak gitu, tidak ada bedanya, sama semua putih ya, tidak berjahit, tidak ada yang bedakan lah kafannya si A dengan si B dengan si C itu, tidak ada. Tapi kalau pakaian sehari-hari kita ini kan yang bisa menunjukkan ini perbedaan di antara kita, ya, yang kadang-kadang perbedaan itu sekali lagi bisa membuat kita sombong, bisa membuat kita berbangga-bangga. Ya. Ya. Tapi jangan kemudian difahami, oh berarti kalau orang pakaiannya bagus pasti sombong, tidak juga. Ya. Di dalam tradisi sufi itu kita mengenal salah seorang sufi ya, yakni Abu Hasan Asyadzili ya. Itu dikenal sebagai seorang sufi tapi kaya raya, ya. Dan karena kaya rayanya Abu Hasan Asyadzili itu, oh kalau dalam hal berpakaian ya, pakaian yang paling bagus, paling mahal. Dalam hal makan juga makannya yang paling enak. Dalam bertempat tinggal juga rumahnya paling bagus. Ya. Kendaraannya juga paling bagus. Ya. Sampai diceritakan ya Bang segitu itu kendaraan yang paling bagus itu kuda. Dan kuda yang termahal itu ya kudanya Abu Hasan Asyadzili itu, ya. Termasuk misalnya kalau pakaian itu paling bagus yang ada di kota itu, tidak ada yang melebihi lagi. Tapi dikenal sebagai seorang sufi. Ya. Pernah suatu ketika muridnya bingung, loh, Syekh, engkau itu seorang sufi yang mengajarkan zuhud kepada kami. Loh kok engkau sendiri kalau berpakaian bagus ya, berkendaraan bagus, rumah bagus ya. Ya. Apa jawab Hasan Asyadzili itu? Ya, aku pakaian bagus, baju bagus, kuda bagus, tapi semua itu tidak ada di dalam hatiku. Ya. Jadi persoalannya apa berarti? Berarti yang namanya terkait dengan pakaian, terkait dengan kendaraan dan segala macam tadi itu, ya selama itu memang tidak kemudian tadi menjadikan sombong ya, kemudian sampai kemudian merendahkan orang lain gara-gara merasa lebih bagus pakaiannya ya. Nah, selama tidak begitu tidak masalah. Wong Nabi memang sendiri juga pernah sih ya suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana kalau orang itu menggunakan baju yang bagus, sandal yang bagus, ya kendaraan yang bagus? Oh, tidak masalah, tidak masalah. Ya, wong Allah itu memang suka yang bagus. Intinya apa? Intinya dia ingat matinya itu, sehingga kemudian jangan sampai kemudian ketika berpakaian itu menjadi sombong tadi. Ya. Nah lalu yang terakhir demikian pula dengan tempat tinggal itu ya. Apa yang mau ditempati itu? Ya, ternyata jawaban Hatim Al-Asom adalah kuburan. Lagi-lagi kuburan itu ya apa yang mau dibanggakan itu ya. Wong dua kali berapa? 2 kali 1 lah ya itu ya. Apa yang mau dibanggakan itu? Sama semua, tidak ada yang membedakan itu. Ya, semuanya masuk ke tanah itu. Ya, tidak ada yang dibanggakan. Ya. Tapi kalau rumah kita ini kan bisa jadi yang membuat kita bermegah-megahan dan membuat kita ini sombong. Ya lagi-lagi, ya selama memang kemudian rumah bagus, ternyata kalau rumah itu tidak menjadikan kita sombong, rumah itu kemudian membawa keberkahan bagi kita, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi intinya adalah
dengan mengingat mati itu diharapkan supaya jangan sampai kemudian lalu ketika kita terkait dengan rumah kita itu pun juga menjadikan kita bermegah-megah dan bisa kemudian membawa sifat sombong dan merendahkan orang lain. Ya. Tidak ada masalah, rumah bagus tidak ada masalah. Ya. Sebagaimana tadi yang sudah dicontohkan sendiri oleh salah seorang sufi yang sangat terkenal, yakni Abu Hasan Asy'adili tadi. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekali lagi bahwa kita itu diperintahkan ingat mati itu sekali lagi ya, dan bahkan banyak-banyak ingat mati itu tadi itu, supaya dalam keseluruhan hidup kita ya, terutama di dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita itu dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di samping itu tentu saja ya bahwa dengan ingat mati itu pastilah ya, pasti yang namanya orang kalau kemudian katakanlah cerdas begitu ya, itu pasti kemudian lalu mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya, yakni kemudian dengan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kematian itu. Ya, makanya dalam salah satu hadis yang lain Nabi menyatakan orang yang mempersiapkan kematiannya di hari akhir nanti itu oleh beliau disebut sebagai orang yang cerdas. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengevaluasi terhadap diri sendiri dan kemudian mau beramal untuk kepentingan sesudah mati. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dijadikan sebagai orang-orang yang tadi itu ya banyak zikir, ya, baik itu zikir kepada Allah maupun zikir kepada kematian, ingat kepada Allah maupun ingat kepada kematian. Ya. Nah, di antara ingat pada kematian itu ya kemarin sudah disebut oleh Pak Fadil ya, termasuk ke kuburan gitu. Ya. Nah, termasuk kita ziarah kepada orang yang wafat, takziah kepada orang yang wafat, terus mau ikut pengajian seperti ini. Ini mudah-mudahan bagian dari upaya-upaya kita yang bisa mengantarkan kita untuk senantiasa ingat akan kematian itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.